waktu dan tempat saya, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Aulia, terima kasih juga Pak Sofyan, ini terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Shalawat serta salam marilah kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang mana memberikan syafaat mudah-mudahan di yaumil akhir nanti. Kemudian juga kita tetap bersyukur ya, kita tetap bersyukur hari ini Allah masih memberikan kesehatan ya, sehat jasmani maupun rohani kepada kita semua. Mudah-mudahan ini salah satu materi ya yang akan disampaikan oleh Bapak Sofyan Rohidi selaku Eksekutif Direktur FHCI ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu tonggak ya, tonggak kita ke depan. Alumni-alumni kita ya, nanti untuk mahasiswa yang akan menjadi alumni, mudah-mudahan kalian juga cepat wisuda dan cepat mendapat pekerjaan ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi memang kita memang terlambat ya, tidak ada kata terlambat sebenarnya. Jadi kita tahun ini baru mengikuti kegiatan yang FHCI selenggarakan, yaitu program magang ya. Program magang sendiri nanti akan dijelaskan oleh narasumber ya yang luar biasa hari ini. Jadi memang hari ini juga ada masukan dari Warek 3, itu Pak Tata Sambada selaku Warek 3, ada banyak yang sudah masuk wawancara di FHCI, di BUMN, di perusahaan BUMN Indonesia ya. Totalnya yang sudah bergabung di FHCI itu, kalau informasi yang saya peroleh itu 142 perusahaan BUMN ya. Jadi sudah masuk di wawancara tetapi gugur di wawancara. Itu yang benar-benar menjadi catatan ya, menjadi catatan bagi kita semua ya, khususnya bagi kami di unit CDC dan bimbingan konseling IT Telkom Purwokerto. Jadi ini masukan juga, jadi kalian nanti bisa bagaimana pada saat wawancara ya, itu bisa lulus ya, bisa goal gitu ya, bisa masuk bergabung dengan perusahaan BUMN ya. Baik untuk magang, nanti misalkan untuk magang dulu di pada saat kita menjadi mahasiswa, kemudian saat kita sudah wisuda itu bisa bergabung dengan perusahaan BUMN. Itu kami sangat berharap sekali. Ini dari Pak Sofyan Rohidi menjembatani kita untuk bagaimana mental anak-anak ITTP ini Pak Sofyan. Jadi memang kita itu terkendala dengan mental mahasiswa kita pada saat wawancara. Banyak yang sudah masuk seleksi pada saat wawancara, itu banyak yang gugur Pak Sofyan Rohidi. Ini laporan yang saya terima dari Warek 3 dari Pak Tata Sambada selaku Warek 3. Itu mohon bantuannya Pak Sofyan Rohidi, Pak Sofyan Rohidi yang sangat saya hormati dan kami banggakan. Kemudian ini ada beberapa laporan yang saya akan sampaikan untuk kegiatan hari ini. Jadi untuk laporan hari ini, jadi total peserta yang sudah mendaftar itu hampir 200 ya totalnya, di 193 yang mendaftar. Jadi mahasiswa aktif itu 99,2%. Kemudian alumni ITT juga ada yang mengikuti karena beliau juga pengen tahu perusahaan BUMN itu seperti apa dan bagaimana proses magang itu. Adik kelasnya atau adik kandungnya itu ingin masuk ke ITTP. Jadi ingin tahu program magang yang ITTP akan bekerja sama dengan FHCI untuk magang di BUMN. Jadi total mahasiswa aktif 99,2%, alumninya itu 0,8%, masyarakat umum itu 0%, karena memang ini dikhususkan untuk Sivitas Akademika IT Telkom Purwokerto. Kemudian untuk semester, jadi untuk semester 1 itu dari 193 itu hanya 9,7%. Kemudian semester 2 itu 0,8%, kemudian semester 3 12,1%, semester 4 3,2%, semester 5 yang mengikuti ini adalah 56,5%, kemudian semester 6 itu ada 4%, kemudian di semester 7 ada 13,7%, dan kemudian ada yang semester 8, mereka beliau lagi pada ini ya, pada skripsi itu 3,2%. Ini yang untuk berdasarkan klasifikasi berdasarkan semester. Kemudian untuk fakultas yang mengikuti itu ada paling tinggi ya,
Paling tinggi itu dia dari Fakultas Informatika, ya, itu 69,1%. Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur ya, tolak ukur juga ke depan itu bisa mengikuti semua. Jadi dari batch 1 itu yang mendaftar hanya 77 mahasiswa di semester 5 dan semester 6 ya yang akan melakukan di PKL di liburan semester 6. Jadi mohon untuk yang nanti kalian akan PKL, kalian boleh ikut seleksi dulu sebelum kalian mencari-cari ya, mencari-cari perusahaan di lain tempat. Ya mudah-mudahan ini karena ini programnya pemerintah juga, programnya BUMN juga, program yang dijembatani oleh FKJI. Kemudian ini ada FTTE, totalnya 28,5%. Kemudian FRID, mudah-mudahan FRID ya bisa diinfokan kepada yang lain teman-temannya untuk mengikuti ya. Hanya 2,4% yang mengikuti. Kemudian untuk program studi, mohon maaf itu di-unmute dulu. Ada suara yang masuk. Mas Iqbal ya, Mas Iqbal di-unmute dulu, yang lain Mas Reynaldo di-unmute dulu. Kemudian untuk program studi, kalau kita lihat program studi paling banyak yang mengikuti 62,6% itu di S1 Teknik Informatika ya. Di S1 Teknik Informatika, terima kasih semuanya ya. Terima kasih yang telah mengikuti ini. Mudah-mudahan ke depan walaupun tidak mengikuti webinar ini, sosialisasi dari sharing session dari Pak Sofyan Rohidi, tetapi bisa ikut seleksi dan lolos gitu ya. Kami berdoa semuanya bisa lolos di program magang. Kemudian total alumni yang mengikuti itu ada 4 alumni dari 2020. Baik, sekian informasi dan laporan yang dapat disampaikan kepada Pak Rohidi Sofyan dan teman-teman semua yang hadir di sini sebagai partisipan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Aulia. Terima kasih Pak Aulia. Oke, terima kasih Pak Ginanjar atas laporannya. Oke, sebelum kita memasuki acara inti, kita akan sama-sama berfoto bersama dulu ya. Jadi teman-teman boleh langsung dinyalakan saja kameranya. Kita akan sama-sama berfoto bersama. Oke, teman-teman semuanya, ya. Ini teman-teman udah pada mandi belum ya, BTW? Masih pagi banget nih. Iya. Wes ada yang nyisir dulu. Oke, nggak apa-apa, ditungguin. Oke, ini karena pesertanya lumayan banyak ya, ada 104 partisipan. Jadi di sini ada 5 slide, jadi nanti aku bakal foto satu-satu ya. Oke. Boleh teman-teman yang belum on kamera, boleh di-on-kan kameranya. Oke, aku mulai ya. Boleh tunjukin jempolnya semua kayak gini? Oke, jadi cantik-cantik banget, ganteng-ganteng sekali. Oke, senyumnya ya. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Tunjukin lagi jempolnya ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, lagi. 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman semuanya. Boleh
kembali lagi ke asalnya. Enggak, bercanda-bercanda. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama memasuki acara inti pada pagi hari ini. Kita bakal ngobrol bareng-bareng sama Bapak Sofian Rohidi selaku Director Executive of Forum Human Capital Indonesia. Jadi sebelumnya Ainun bakal ngasih sedikit informasi dulu nih tentang Bapak Sofian Rohidi. Beliau ini merupakan Executive Director of Forum Human Capital Indonesia yang memiliki latar background pendidikannya yang memang luar biasa ya. Beliau menempuh sarjana di Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan gelar magister di Universitas Pajajaran, dan beliau juga mendapatkan gelar Master of Business Administration di City University of London. Dan experience-nya juga memang sangat luar biasa dan tidak main-main. Beliau ini salah satu partner dari Forum Human Capital Indonesia BWI. Jadi langsung saja tanpa lama-lama lagi, Ainun berikan waktu dan tempat untuk Bapak Sofian Rohidi. Waktu dan tempat, Ainun silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi. Thanks ya, Mbak Ainun. Yang saya hormati Pak Ginanjar selaku Ketua Karir Center ITT Purwokerto. Kemudian para peserta ada Bro dan Sis ya, mahasiswa ITT Purwokerto yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan nikmatnya pada pagi hari ini suasana cerah gitu ya, kita bisa bersilaturahmi tatap muka walaupun melalui Zoom meeting ya. Karena memang kondisi yang mengharuskan kita melakukan hal seperti ini. Tapi mudah-mudahan pertemuan ini tidak mengurangi makna kita, tidak mengurangi manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Ya. Tadi sudah dikenalkan, saya Sofian Rohidi dari Forum Human Capital Indonesia. Dan Forum Human Capital Indonesia ini adalah wadah ya, wadah para penggiat SDM, khususnya di BUMN ya, untuk memberikan kajian, memberikan program-program yang bermanfaat bagi pengembangan SDM Indonesia, ya, khususnya untuk BUMN. Jadi tidak sayang kalau tak kenal, ya. Kenal tapi tak sayang kalau saya kenalkan, dan saat ini anggotanya sudah lebih dari 140 BUMN ya, yang bergabung, dan kita aktif dari berbagai program yang ada ya, termasuk salah satunya PMMB ya. Dan forum ini sudah berdiri sejak tahun 2007 gitu ya. Jadi sekarang udah tahun ke-14 menjelang ke-15. Oke, tidak mengurangi rasa hormat, mungkin juga salam buat semua sivitas akademika di IT Telkom Purwokerto. Salam hangat dan salam sehat selalu untuk kita semua. Mungkin bisa ditanyakan slide-nya, Sinyo, apa yang ingin saya sampaikan. Jadi dalam pagi hari ini kita mencoba untuk menjelaskan bagaimana program magang mahasiswa bersertifikat ya, yang diselenggarakan oleh FHCI dan seluruh BUMN yang ada di Indonesia. Jadi judulnya saya akan sampaikan judul
hari ini kita diskusinya, ngobrol-ngobrolnya atau ngobrasnya itu tantangan talent muda di era digitalisasi melalui program magang. Ya. Jadi ini clear apa sebenarnya tadi yang diminta oleh Pak Ginanjar, bagaimana anak-anak muda khususnya mahasiswa itu bersiap diri menghadapi tantangan ke depan, menghadapi era digital, ya. Apalagi sekarang dilanda juga dengan suasana pandemi COVID-19. Ini betul-betul harus menjadi semangat, menjadi tantangan yang kuat bagi para talent-talent muda kita, para mahasiswa sebagai calon-calon pemimpin bangsa dan negara ini. Ya. Jadi saya harapkan jangan sampai ada mahasiswa yang loyo. Ya. Kita bicara program magang mahasiswa ini tentu tidak lepas dari berbagai suasana, kondisi yang sedang dihadapi di era digitalisasi ini, ya, dalam lingkungan bisnis yang luar biasa, kompetisi yang luar biasa, semuanya sudah global mindset yang harus ditekankan di dalam membangun, mengembangkan diri ke depan. Next slide, coba. Nah ini ilustrasi aja, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi FHC ini adalah wadah ya untuk memberikan pemikiran strategis dan kebijakan dalam bentuk saran, kajian, pendapat serta rekomendasi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program-program pengembangan manajemen human capital di Indonesia. Dan ini semuanya adalah saat ini anggotanya para BUMN dan anak perusahaan. Ya. Next slide. Program unggulan yang diselenggarakan oleh FHCI, salah satunya dan saya tempatkan di dalam program utama nomor 1, yaitu program magang mahasiswa bersertifikat, atau kita kenal dengan sebutannya PMMB. Gitu ya. Mengapa kita katakan ini program magang mahasiswa bersertifikat? Karena memang di ujung selesainya program ini, itu akan diberikan sertifikat untuk mahasiswa. Ya. Program ini akan berjalan minimal 6 bulan. Dan bisa nanti di-extend menjadi 1 tahun. Oleh karena itu, mahasiswa yang berminat nanti harus mempersiapkan dirinya dengan matang. Kenapa? Karena selama 6 bulan, ya, nanti akan diberikan tugas-tugas, ya, diberikan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana layaknya seorang karyawan. Ya, bukan magang yang sering terjadi saat ini. Ya, magang hanya 1-2 bulan. Boleh masuk, boleh tidak. Boleh di kampus, boleh di tempat magang. Tapi program ini benar-benar harus full time. Semuanya harus ada di lingkungan BUMN. Selama 6 bulan minimal. Jadi harus lepas dari perkuliahan tanpa kecuali. Ya. Lepas, karena program ini memang ditujukan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, ya, sebagai satu, jadi seorang karyawan, jadi harus siap kerja itu. Kedua, harus siap menjadi seorang wirausahawan, harus menjadi seorang pengusaha. Jadi memang program ini betul-betul diarahkan
untuk menuju kesiapan kerja atau kesiapan berusaha. Makanya minimal 6 bulan. Ya. Selama 6 bulan harus berada di pekerjaan di BUMN. Ya. Dan dia melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh karyawan. Termasuk nanti kalau dilibatkan di dalam proyek-proyek BUMN. Ini yang sebenarnya sangat didambakan oleh mahasiswa. Bukan hanya datang magang itu hanya sekedar untuk disuruh fotokopi, atau disuruh buat kopi, atau disuruh ngopi-ngopi, tidak itu. Tidak sama sekali. Kita inginkan betul-betul bisa kerja semaksimal mungkin sebagaimana layaknya seorang karyawan untuk mengimplementasikan apa yang selama ini didapat di perguruan tinggi. Apa yang selama ini didapat di Institut Teknologi Telkomnya Purwokerto. Ya. Benar enggak apa yang didapat itu bisa diimplementasikan dalam pekerjaan tersebut? Ingat, dalam program ini nanti akan dievaluasi. Akan dievaluasi itu. Ada mentornya, ada coachnya, ada atasannya. Nggak main-main. Ya. Itu misalnya harus ada kesiapan mental. Ya, yang dia berikan program ini untuk mahasiswa. Karena program ini bertujuan sangat mulia. Ingin meng-link and match-kan antara kebutuhan industri dengan kesiapan proses pembelajaran di universitas atau di perguruan tinggi. Ya. Program ini link and match itu udah lama sebenarnya digembar-gemborkan sejak tahun 90-an, 1990. Tapi nggak pernah nge-link dan nggak pernah nge-match gitu ya. Maka sejak tahun 2018 ya, Forum Human Capital Indonesia menggagas program ini bersama seluruh BUMN. Kita ingin memberikan kesempatan terbaik buat calon-calon mahasiswa yang mempunyai semangat, dedikasi, loyalitas, integritas untuk bergabung di BUMN. Ingat ya, program ini adalah program link and match yang selama ini tertunda, tertimbun, tidak pernah hadir. Ya. Bahkan baru saja diluncurkan oleh Menteri kita Mas Nadiem tahun 2019 kalau nggak salah, tahun 2020, ya, program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Kita udah duluan. Saya udah duluan. Ya. Maka waktu itu peluncuran tahun 2020 awal, batch 1 2020 itu diluncurkan oleh dua menteri, Menteri BUMN dan Menteri Dikbud. Dua-duanya hadir. Mas Nadiem terkejut juga tuh. Loh, ternyata program kita sudah didahului oleh Pak CI. Sudah 2 step ahead katanya untuk penyelenggaraan ini. Tapi dia dengan semangat ingin mengendorse, ingin memperkuat program ini melalui program Kampus Merdeka Merdeka Belajar, di mana di dalamnya ada magang bersertifikat. Itu sebenarnya yang ingin kita sasar. Ya. Pertama link and match, kemudian mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul. Karena dengan punya sertifikat itu mereka punya keahlian. Dan bukannya keahlian saja, tapi juga mental, personal quality yang harus kita bangun di situ. Dan ini terbuka untuk universitas di seluruh Nusantara ya. Saat ini sudah bergabung MOU dengan 354 PTN, PTS ya di Indonesia. Nah, tahu saya
ITT Telkom Purwokerto apa sudah ber-MOU, karena syaratnya itu, syarat untuk bisa gabung dalam program ini sudah MOU, ya, sudah MOU dulu. Nah, ini sebenarnya pesan awal yang ingin saya sampaikan dalam program magang mahasiswa bersertifikat. Sertifikat kok, nanti sertifikatnya ada sertifikat industri, sertifikat kompetensi, lengkap kita. Ya. Next slide. Program-program lainnya ini sebenarnya program biasa saja, program yang kita hadirkan, tetapi yang paling utama kita bicara hari ini adalah program magang mahasiswa bersertifikat. Lanjut. Nah, setiap karyawan, setiap calon karyawan termasuk yang magang, BUMN sekarang Menteri BUMN sudah menetapkan core value BUMN. Ya. Nah, ini harus dipahami. Makanya tadi Pak Ginanjar banyak katanya calon-calon yang berminat di BUMN, tapi banyak yang gugur di dalam wawancara. Barangkali ada hal yang perlu dikuatkan. Ya. Skill knowledge oke mungkin. Tapi personal quality-nya, karakternya, values-nya, itu mungkin yang harus dipoles. Itu mungkin yang harus dihadirkan oleh mahasiswa. Sehingga mahasiswa itu menjadi punya daya juang yang luar biasa, punya semangat yang tinggi, punya integritas, toleransinya luar biasa. Ya. Dan dia selalu memberikan yang terbaik. Ya. Yang istilahnya the more you give, the more you get. Artinya kita jangan memikirkan kepentingan kita sendiri, tapi arahkan pikiran kita, itu semangat kita untuk berbagi dan untuk memberikan kontribusi terbaik bangsa dan negara, khususnya di lingkungan masyarakat. Jangan harap ke depan ini semuanya established, semuanya tersistem dengan baik, karena situasi itu sangat disruption itu ya, sangat terus terjadi perubahan-perubahan. Gak boleh mahasiswa itu hadirnya itu, oh saya ingin ke BUMN karena BUMN stabil, karena BUMN kuat, karena BUMN tidak, justru bukan itu yang diharapkan. Karena ke depan itu ketidakpastianlah yang harus kita lakukan. Ya. Jangan kemudian punya pola pikiran ingin masuk ke BUMN yang besar karena sudah established, karena sudah nyaman. Tapi harus berpikir, saya hadir di BUMN nanti itu benar-benar ingin memajukan BUMN. Ya. Ingin memberikan kontribusi terbaik untuk BUMN. Ya. Itu ya sebenarnya. Nah, kembali lagi ke akhlak ini ya. Core value BUMN kita kenal dengan akhlak. Ya. Yang pertama adalah akhlak itu dari akronim huruf-huruf itu ya. Yang pertama adalah amanah, ya. Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Jangan loyo, jangan mudah stres, jangan harus jujur ya, sini harus amanah itu kan, sesuai lurus ya dengan apa yang sudah ditetapkan. Kemudian harus kompeten tentu ya, terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya. Nggak boleh karena saya sekarang udah IPK-nya tinggi, kemudian saya nggak usah belajar lagi, tidak. Kenapa harus belajar terus? Karena ilmu dan skill itu mudah didapat, tapi mudah hilang juga. Mudah hilang karena perubahan terus. Teknologi berkembang, lingkungan bisnis berkembang, semuanya. Ya. Jadi jangan merasa ya dirinya sudah pintar, sudah IPK-nya tinggi, selesai itu, tidak. Ya, yang penting sebenarnya di dalam analisa gunung es itu, ya,
atau analoginya bahwa skill knowledge itu ada di permukaan itu. Di permukaan gunungnya itu tertampak, mudah didapat, mudah hilang. Tapi yang di dalam ada trust, ada loyal, ada integrity, ya, ada motivate. Itu yang mesti dibangun. Ya. Mahasiswa ya harus jadi bukan hanya sekedar bintang kuliah, bukan hanya sekadar jadi bintang pelajar, bintang IPK, tapi mahasiswa harus menjadi bintang-bintang kehidupan, ya, yang bisa mewarnai nanti bagaimana hidup ke depan lebih semangat, ya, dengan dilandasi dengan kejujuran, ya, strong nasional komitmennya tinggi. Itu yang sebenarnya diharapkan kita, ya. Kemudian kita harus harmonis, ya. Saling peduli dan menghargai perbedaan. Indonesia dibangun oleh founder-founder kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Disitulah sebenarnya prinsip-prinsip perbedaan yang harus diakomodir menjadi prinsip-prinsip persatuan. Jadi, berbeda itu indah. Berbeda itu adalah anugerah. Makanya saling menghargai kita penting sekali. Kemudian yang keempat, ya, itu loyal. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Tunjukkan wawasan kebangsaan Anda. Tunjukkan cinta tanah air seperti apa. Ya, punya strong national commitment yang tinggi. Itu yang penting. Kemudian harus adaptif. Berinovasi, antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, tadi saya katakan. Mudah menyesuaikan diri, jangan mudah stres, mudah baperan gitu ya, nyinyir, itu hindari yang itu. Ya. Kita harus tetap menatap ke depan positif aja. Ya. Semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan sekarang. Dan yang keenam adalah kolaboratif, ya. Membangun kerjasama yang sinergis, ya. Karena memang teamwork itu penting. Karena dengan teamwork lah asalnya kita rencanakan hasilnya 1 menjadi bisa 10 kali hasilnya. Kebersamaan itu kita pentingkan, ya. Dan mahasiswa jangan mudah ini ya, patah hati ya. Harus tahan banting. Ya. Tantangan di depan nggak mudah, ya. Dan semuanya ada di tangan Anda maju atau tidaknya. Itulah yang sebenarnya saya harapkan, ya. Ini adalah core value. Jadi setiap karyawan, setiap calon karyawan termasuk magang itu harus punya prinsip ini. Kemudian next slide. Nah, mengapa BUMN itu membuka peluang untuk mahasiswa magang, ya? Karena BUMN itu adalah sudah dinyatakan untuk employer branding-nya itu harus sudah naik ke atas gitu ya. BUMN itu tempat belajar, learn. Setiap orang, setiap karyawan, setiap masyarakat cari di situ yang sebanyak-banyak untuk bisa belajar sebanyak-banyaknya melalui BUMN ini. Ini tempat belajar. BUMN ini tempat grow, tempat tumbuh. Jika Anda ingin berkarir dengan tantangan yang luar biasa, ya, Anda gabunglah dengan BUMN. Ya. Disinilah tempat Anda diuji. Benarkah Anda punya semangat tadi? Ya. Kemudian juga BUMN tempat berkontribusi sebanyak-banyaknya untuk kemajuan bangsa dan negara melalui BUMN. Ya. Jadi ini kenapa kemudian PMMB dihadirkan di BUMN. Ya. Sebenarnya saya senang kalau memberikan kuliah dalam hal membangun semangat, tapi waktu kita terbatas, saya akan secara singkat saja. Dan lanjutkan ya, extend. Nah, sekarang Anda lihat
era digital 4.0 sudah hadir. Bahkan kita menghadapi era digital 5.0. Bayangkan, dulu rasanya kalau kita berdiskusi, kita membahas sesuatu, sulit rasanya kita melalui program Zoom meeting ini, melalui Zoom meeting. Sekarang dengan mudahnya, artinya apa? Pandemi ini kadang membawa juga manfaat juga, mempercepat kita ya untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Bayangkan aja kita sekarang dimanapun bisa hadir, dalam kondisi apapun kita bisa menyampaikan, dari rumah masing-masing bisa mendengarkan, dan ini terus berjalan akan dihadapi oleh kita. Next slide ya, saya akan mencontohkan beberapa. Nah ini ya, jadi di dalam transformasi digital ini luar biasa. Revolusi industri 4.0 ini membawa semuanya kita menjadi harus lebih dinamis, lebih semangat lagi ya. Karena apa? Karena memang semua ya dalam proses-proses transformasi digital di pemerintah akan tergantikan itu. Pekerjaan-pekerjaan rutin kita, pekerjaan klerikal itu tidak perlu lagi nanti. Itu akan dihadirkan melalui lewat robot-robot. Semuanya akan tersistemkan lewat aplikasi. Ya, nggak usah lagi berpikir pekerjaan-pekerjaan itu mahasiswa itu. Ya. Program pekerjaan menganalisis data itu harus tersim. Karena memang nanti itu akan lebih terasa, penyelesaiannya harus lebih cepat dengan sistem itu, dengan aplikasi, dengan online itu ya, dengan mesin ini ya, lebih fleksibel dan lebih efisien prosesnya. Itu yang harus kita tekankan. Jadi di mana sebenarnya nanti mahasiswa harus menempatkan dirinya dalam era digital industry 4.0. Next slide. Nah, konon katanya bahwa transformasi digital ini akan menggerus job-job rutin, job-job administrasi sebanyak 45% yang ada saat ini. Hilang itu pekerjaan itu. Bayangkan kan itu banyak sekali pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia sekarang tergantikan. Ya. Contoh aja, check in apapun, mau beli barang itu lewat Shopee, lewat Tokopedia, mau transformasi lewat Gojek, apapun sekarang dimudahkan sehingga proses-proses administrasi yang biasa dikerjakan manusia itu hilang. Ya, namun jangan khawatir, gitu ya. Karena berkurangnya job-job rutin tersebut sebanyak 45% akan menciptakan job-job baru. Ya. Job-job yang lebih kreatif, job-job yang lebih inovatif. Karena itulah perannya anak muda nanti ke depan. Ya. Nanti itu akan muncul 65% lebih tinggi daripada yang hilang. Yang sekarang itu jobnya tidak ada, nanti akan muncul itu jobnya. Dan itulah tanggung jawab kita bersama. Termasuk tanggung jawab utamanya adalah para mahasiswa. Next slide. Nah, jelas kan? Piramida pekerjaan-pekerjaan manusia ini akan terbalik. Ya. Sebelum industri 4.0, workers-nya pekerja-pekerja itu yang klerikal itu banyak banget, administrasi data juga banyak sekali itu. Ya. Di situ banyak orang pada kerja. Pekerjaan-pekerjaan intelektual, manajerial itu kecil aja di atas. Ya. Waktu saya begini. Nah, sekarang berbalik sekarang itu. Bahwa pekerjaan-pekerjaan workers yang clerical, administratif itu akan hilang.
Ya, administrasi data juga semua tergantikan oleh mesin. Lebih akurat, lebih apa ya namanya, datanya lebih mudah dipercaya, gitu kan. Dan pekerjaan yang akan membengkak itu adalah kerjaan intelektual, manajerial, yang penuh inovasi, penuh kreativitas, penuh metode-metode baru. Itu yang harus dikerjakan oleh para mahasiswa. Ya. Oke, next slide. Ilustrasi ini saya sudah sampaikan tadi ya, iceberg itu bahwa skill knowledge itu ada di atas, itu mudah dapat, mudah hilang. Pinter itu relatif, satu saat bisa hilang. Tapi yang di bawah ini sebenarnya, ya, yang di bawah gunung es ini, yang perlu itu mendapat perhatian dari mahasiswa, ya, dari calon-calon pemimpin Indonesia. Next slide. Nah, baru saya sekarang mau masuk ke dalam program magang mahasiswa bersertifikatnya. Ya, jadi tadi baru prolog aja kan. Nah, bagaimana program magang mahasiswa bersertifikat ini bisa berjalan di BUMN? Kita lihat next slide ya, silakan. Nah, ini ada beberapa ya, ada beberapa ketentuan yang mendasari. Tapi saya akan fokus di angka 4 dan 5 saja. Bahwa sejak tahun 2019, bahkan sebenarnya tahun 2018 kita sudah melakukan program ini. Dapat saya itu. Ya. Itu sudah ditetapkan, ada keputusan Menristek Dikti nomor 123, bahwa magang industri itu terakui satuan kredit semesternya, SKS-nya itu. Berapa? Saya tanya nanti. Antara 18 sampai 23 SKS. Apakah IT Telkom Purwokerto sudah menerapkan? Nggak tahu saya. Apakah sudah menerapkan silabusnya begini? Kurikulumnya sudah dirubah? Sudah kan seperti itu? Itu jawaban masing-masing. Tapi itu sudah terakui oleh keputusan menteri. Sehingga program magang ini harus fokus. Tidak boleh disambi. Sampai kuliah, tidak bisa. Nah, ini harus penyesuaian kurikulumnya harus clear juga. Ya. Kemudian berikutnya ada tadi Permendikbud nomor 3 tahun 2020 mengatur tentang standar nasional pendidikan tinggi. Perguruan tinggi memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester. Pas itu dengan program FAC itu sebenarnya. Minimal 6 bulan dan bisa 1 tahun. Dan setara dengan 20 SKS. Luar biasa ini. Ini ya. Salah satunya adalah magang atau praktek industri. Ini clear banget kita tuh ya. Landasannya clear. Semangatnya ada, pelaksananya udah, aturannya pun jelas. Oke, next slide. Nah ini Kamus Merdeka, Merdeka Belajar, dan PMM. Kegiatan pemagangan termasuk ke dalam 8 poin kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal dalam konsep kampus Merdeka Merdeka Belajar yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Clear? Udah. Makanya ini harus disupport semua. Harus disupport semuanya. Ya. Oleh semua pihak. Karena ini sangat bermanfaat untuk semuanya. Mahasiswa bermanfaat, perguruan tinggi bermanfaat, BUMN bermanfaat, pemerintah bermanfaat. Oke, next slide. Nah, apa benefitnya mengikuti PMMP? Next slide aja. Tadi saya jelaskan ya, magang ini minimal 1 semester. Full. Ya.
Sehingga dengan magang ini sudah mengambil kurang lebih 20 SKS. Nah, magang ini juga sebagai bagian dari proses learn, grow, and contribute. Belajar, tumbuh, dan berkontribusi. Jarang ini yang begini. Ya. Kemudian magang ini juga sebagai bagian untuk memberikan kesempatan berkarir di BUMN. Bayangkan selama 6 bulan Anda di gambling di BUMN. Ya. Selama 6 bulan Anda itu akan terlihat bagaimana Anda menyelesaikan pekerjaan, bagaimana Anda berkarakter, bagaimana Anda bisa menyesuaikan dengan culture, budaya perusahaan. Terlihat itu. Makanya di ujungnya nanti akan dapat sertifikat yang memenuhi syarat. Ya. Dan yang lebih luar biasanya itu, jika ada program rekrutmen dari BUMN, peserta magang yang sukses ini akan diberikan peluang sebagai prioritas sumber rekrutasi. Nggak perlu lagi ada pengumuman, nggak perlu lagi ada tes-tes lainnya, kecuali mungkin hanya diwawancara, ya, tes kesehatan aja. Wawancara pun udah mengarahkan karena dia udah terlihat selama 6 bulan. Ya. Wawancara, tes kesehatan sudah. Jadi nggak banyak ini. Ini akan menggerus juga biaya-biaya yang selama ini dilakukan oleh BUMN. Yaitu ada manajemen trainee biasanya kalau kerja itu. Ada ODP, segala macam. Nggak perlu lagi kan udah kita melalui program ini. Tinggal dilihat aja, kamu track recordnya sudah ada selama 6 bulan. Ya, tinggal wawancara aja kepastian dan kemudian tes kesehatan. Udah. Jadi makanya do the best selama mengikuti program ini. Ya. Karena ini mau tidak mau menjadi bagian pengembangan karirnya. Kemudian mengenal dunia kerja udah saya cerita panjang lebar tadi. Ya, Anda bisa tahu bagaimana situasi lingkungan BUMN ini. Anda tahu budaya-budayanya, Anda bisa tahu bagaimana strukturnya, segala macam itu tahu. Pengalaman kerjanya kan susah ini. Ya, sehingga Anda kan kalau satu saat bekerja di tempat lain sudah tahu situasi di pekerjaan itu seperti ini. Ini kan luar biasa, jarang terjadi. Kemudian mendapatkan sertifikat industri atau kompetensi. Ya, jadi ada 2. Ada job-job yang di awal aja sudah ditentukan. Bahwa Anda job ini membutuhkan, mensyaratkan sertifikasi kompetensi. Sudah dijelaskan itu. Tapi selama ini memang yang terbanyak adalah yang job-job yang requirement-nya baru penugasan. Ya, job desk-nya aja. Nah, itu namanya diberikan nanti sertifikat industri yang akan diterbitkan oleh BUMN-nya dan FHCI. Sertifikat itu ampuh. Saya tanya itu di beberapa perusahaan yang sudah punya sertifikat kita ini, itu mereka lebih diprioritaskan untuk diterima pegawai. Untuk sertifikat kompetensi nanti akan diuji kompetensinya oleh Badan Sertifikasi dan Profesi BNSP. Ya. Dan semua biaya-biaya terkait itu adalah tanggungan dari BUMN. Mahasiswa tinggal menjalankan saja. Oke, dan yang kemudian yang benefit lainnya mendapatkan uang saku. Mahasiswa selama magang akan mendapatkan uang saku sekitar 1,6 kalau nggak salah ya untuk yang sertifikat industri dan sekitar kurang lebih 2 juta untuk yang sertifikat kompetensi. Terjaminkan gitu ya. Ada kompensasinya. Gitu. Coba dari benefit ini itu kan jadi semuanya dan senang. Perguruan tinggi juga sebenarnya senang banget itu ada program ini. Karena apa?
Karena banyak mahasiswanya yang terserap, mahasiswa terserap baik di magang maupun di rekrutmen, yang artinya nanti akan meningkatkan akreditasi perguruan tinggi. Jadi senang banget. Jadi ini semua yang berhubungan dengan program itu tuh gayung bersambut, punya mutual benefit ya, semuanya dapat. Ini sebenarnya program ini diluncurkannya. Lanjut. Saya berapa menit lagi nih? Waktunya masih ada? Masih ya? Mbak Ainun? Masih ada 10-15 menit lagi, Pak. Oke, ya. Lanjut. Nah, bagaimana sekarang caranya mengikuti PMMB gitu ya? Satu, tadi kan sudah saya jelaskan. Bahwa yang berhak untuk mengikuti program PMMB ini adalah perguruan tinggi ya, atau mahasiswa yang perguruan tingginya sudah ber-MOU dengan FHCI. Itu clear ya. Jadi kalau belum ber-MOU ya harus mengajukan dulu. Ya. Karena kita semakin ke sini semakin banyak yang berminat ini. Sementara kebutuhan di BUMN kan terbatas. Jadi harus punya nilai-nilai ya, di sini pun ada kompetisinya, jadi nggak mungkin semua yang melamar itu semua bisa diterima karena kita keterbatasan juga. Next. Nah, mahasiswa yang berminat untuk mengikuti program ini mendaftarkan ke pusat karirnya masing-masing di perguruan tinggi. Daftar. Nanti perguruan tinggi tentu akan melihat ya bagaimana track record mahasiswa tersebut. Nanti akan dilihat lah. Oh, karena kita syaratnya juga nggak ini sih, nggak ketat sih ya. Biasa aja saat normal lah. Kesehatan tinggal di situ, polisian juga tinggal minta, kemudian IPK-nya pun nanti saya jelaskan IPK-nya 2,75. Karena kita memang tidak mencari mahasiswa yang hanya IPK-nya saja tinggi, tidak. Itu tadi ya jelaskan. IPK tinggi ya oke, bagus itu, luar biasa. Berarti dia kan punya kemauan belajarnya tinggi. Ya. Itu boleh gitu ya. Tapi IPK itu tidak menjamin kesuksesan orang. Ya. Hanya sarana di awal aja ya, IPK itu untuk bisa memulai kita menunjukkan bahwa kita memang punya prestasi. Nah, mahasiswa melengkapi nanti ya, baru melakukan perguruan tinggi melakukan seleksi gimana lah caranya itu normal aja lah, nggak terlalu ini ya. Nah, habis itu kemudian perguruan tinggi menyerahkan ke BUMN atau ke FHCI melalui FHCI. Next slide. Ini persyaratannya ya, gitu ya. Net ya, bahwa saya ngasih pengalaman aja. Contoh-contoh yang sukses di BUMN, ya, yang jadi top pimpinan, bukan semata-mata karena IPK-nya tinggi loh. Benar saya katakan. Ya memang banyak juga yang sukses yang IPK tinggi, tetapi yang paling luar biasa berpengaruh itu tadi yang personal quality-nya mumpuni. Ya. Di situ sebenarnya selama mahasiswa mungkin dia orangnya yang suka berorganisasi. Saya sarankan berorganisasi itu bagus tuh. Berorganisasi yang positif tentunya. Karena ada tuh organisasi mahasiswa aktiflah di situ. Sumbangsihnya di situ kan. Mungkin aktif di dalam koperasi mahasiswa untuk belajar bisnis, silakan juga. Karena banyak kesuksesan itu ditentukan yang dulu background-nya memang seperti itu. Gitu ya.
mudah bergaul dia, mudah menyesuaikan, ya, sangat fleksibel, menghargai pendapat orang, gitu kan, disenangi. Itu tuh sebenarnya yang betul-betul nanti akan membawa kesuksesan itu. Jangan banyak nyinyir, gitu ya. Kalau koreksi, kalau kritik itu wajar, itu harus, itu mahasiswa harus berkritis dong, ya. Tapi jangan diplesetin, gitu kan. Nah, ini juga mesti dipahami bahwa dengan digital transformasi ini, rekor kita atau data rekor kita juga ada itu semua. Jadi istilahnya itu jejak digital itu ada itu makanya harus pandai-pandai memilih. Kalau kita berkomentar, kalau kita punya pendapat di grup-grup, ya kan banyak tuh media sosial. Karena jejak digital kita ini sekarang mudah didapat gitu. Ya, nah, itu yang berikanlah yang terbaik dulu, think positif gitu ya. Kebersamaan muncul, kalau ada kekeliruan, kritik dengan bijak, itu sebenarnya yang harus berperan sebagai seorang mahasiswa gitu ya. Karena jejak digital tadi gitu. Kemudian next ya. Nah, ini proses secara utuhnya seperti ini. Tadi kan udah diminta tuh dari universitasnya itu ya apa. Nah, kemudian BUMN pun memberikan data kayak baca. Ini semuanya dilakukan berbasis IT ya. Jadi online semuanya ini ya aplikasinya. Jadi nanti data mahasiswa masuk gitu ya ke kita, dan dari data BUMN pun masuk gitu, berapa kebutuhannya gitu kan, itu akan masuk jurusan apa, nah, itu juga akan terlihat nanti lokasinya di mana, tempat kerjanya di mana, itu akan kelihatan ya. Nah, baru kalau sudah ada data mahasiswa, ada data BUMN, kita lakukan match up, kita kawinkan itu. Nah, inilah di sini sebenarnya keyakinan dari PTN teruji. Karena jangan-jangan sampai begini, artinya BUMN itu atau perguruan tinggi itu banyak mendidik jurusan-jurusan yang sebenarnya kebutuhan BUMN-nya itu ya pekerjaan itu enggak di situ. Nah, ini match up itu maksudnya di situ nanti. Match up itu. Setelah match up, baru kita lakukan perjanjian kerjasama antara mahasiswanya dengan BUMN-nya yang dihadiri atau yang disetujui oleh PTN atau universitasnya. Ya. Setelah itu kemudian ada proses in-class training untuk mencoba menginduksi, mengkomunikasikan apa yang harus dilakukan ya pada saat 6 bulan ke depan. Bagaimana lingkungannya. Nah, ini situasinya nanti kita berikan induksi. Jadi tidak ujung-ujung mereka datang untuk langsung kerja, tidak. Ada program-programnya untuk memperkenalkan lingkungan kerja itu. Ya. Baru kemudian on job training 6 bulan dan sertifikasi dapat di akhir. Program kita selalu hadir ya setahun 2 kali. Batch 1 itu antara Januari Februari, batch 2-nya antara biasa Juli Agustus. Kita mengikuti sih dengan semesteran jadwalnya di perguruan tinggi. Lanjut. Next. Nah, ini udahlah, tadi udah selesaikan. Ini contohnya aja sertifikatnya ya. Nah, ada sertifikat industri. Nah, saya ingin sampaikan bahwa selama kurun waktu 2 tahun lebih, 2018, 2019, 2020, sudah terrealisasi hampir 20.000 mahasiswa yang magang. Ya. Memang saat
kondisi pandemi kita mengalami penurunan. Karena mau tidak mau ya, kan semuanya terbatasi. Ya, maka pekerjaan-pekerjaan pun banyak yang work from home. Model Ainun tadi juga di rumah kan. Nah, pekerjaannya itu tidak bisa pulang. Gitu kan. Nah, karena itu pada batch 2 2020 itu yang seyogianya kita dapat 5.000 hanya setengahnya saja. Ya, saja. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Sekarang berlanjut. Ya. Nah, tapi kita tetap semangat. Artinya ke depan mudah-mudahan Mr. COVID ini cepat berlalu gitu ya, gone with the wind gitu ya. Kita pengen aja kita kembali kepada situasi yang normal gitu. Nah, itu harapan kita. Kalau sudah masuk ke situasi normal lagi, mungkin akan lebih banyak lagi nanti kebutuhannya ya. Dan di bawah ini kita lihat ada PTS yang sudah ber-MOU. Ya. Ada 124 tuh BUMN yang sudah membuka untuk program ini. Tapi ya tadi jumlahnya kan terbatas. Artinya jadi nanti jadi kompetisi perguruan tinggi itu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Match up itu satu match up jurusan, kedua match up lokasi, ya. Nah itu lokasi. Itu yang memberikan kesempatan kadang PTS tertentu yang jadi unggul gitu ya. Nah, tapi berharap sih semua kalau antisipasinya bagus ya dapat jatah itu ya, dapat bukan jatah, kita dapat kesempatan ini. Lanjut. Oke Pak, mungkin waktunya sudah habis untuk pematerian. Sekarang waktunya kita berdiskusi bareng sama teman-teman mahasiswa yang ada di sini, Pak. Oke, boleh. Sedikit aja 1 menit nih saya. Ini ada jurusan-jurusan ya yang biasanya sangat dominan. Next slide. Nah, ini jurusan-jurusan itu. Ya, biasanya itu yang seperti ini. Tapi bukan berarti jurusan lain tidak diterima karena ada 140-an jurusan yang diterima sebenarnya. Nah, ini yang inilah yang apa ya, favorit ya, yang favorit ya ini. Favorit, makanya kemudian link and match itu sebenarnya untuk membantu membuka diri bahwa program ini berjalan harus saling mengisi. Next apa? Oke, lanjut ini yang industri, lanjut next. Nah, saya ingin mengingatkan kembali kepada anak muda itu, ini ada apa quote, ada ada kata-kata bijak ya yang dari Forum Human Capital Indonesia bahwa kita harus bergandengan tangan, kita should hand in hand ya. Kita ngomong bahwa talenta hebat tidak muncul tiba-tiba, melainkan hanya dapat terbentuk bila dilakukan secara kesisteman, mulai dari menemukannya, mengembangkannya, dan meretainnya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, akademisi, pengusaha korporasi, community, dan pemerintah. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Mari kita berdiskusi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Sofyan Rohiki yang sudah materi pada pagi hari ini sangat luar biasa, mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya, ataupun teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom chat teman-teman, nanti boleh Ainun bacain, atau mungkin teman-teman yang mau bertanya secara langsung open mic boleh aja melalui fitur raise hand yang ada di partisipan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab untuk teman-teman semuanya. Boleh langsung bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Jangan lewatkan kesempatan kali ini ya, karena kesempatan ini tuh benar-benar bagus banget buat teman-teman semuanya yang masih mencari-cari permagangan duniawi. Mbak Ainun, ini mohon maaf nih, saya juga ini banyak jabrian dari mahasiswa nih. Yang tadi mengenai
Ini Pak Sofyan, mohon maaf ini ada jawaban dari mahasiswa, beberapa mahasiswa. Sama pertanyaannya, itu untuk uang saku, Pak. Itu 1,6 dan 2 juta itu seperti apa ya, Pak, prosesnya? Apakah itu dibayar setiap bulan ataukah untuk mahasiswa itu dibayar sekaligus pada saat sudah selesai melakukan magang selama 6 bulan? Begitu Pak Sofyan pertanyaan dari mahasiswa yang rata-rata bertanya seperti itu. Terima kasih Pak Sofyan. Ya. Jadi selama ini yang berjalan pembayaran uang saku itu per bulan. Ya, per bulan. 1 bulan dia selesai melakukan proses magang, maka bulan berikutnya dia hadir itu uang saku. Jadi per bulan ya, kita tidak per tahun, per bulan. Itu aja mungkin ya. Kemudian yang kedua ini Pak Sofyan, ada yang kedua nih tentang tadi pada takut nih mahasiswa sekarang jadinya untuk kritis tentang jejak digital. Itu semua perusahaan saat ini menggunakan parameter pada saat wawancara itu melihat Facebook ya, Facebook dan sosial media yang digunakan oleh mahasiswa tersebut. Itu seperti apa Pak Sofyan? Untuk ini kan sudah ini mahasiswa juga kita kan ada juga yang kritiknya tajam, kemudian ya namanya anak-anak ya Pak Sofyan, seperti apa tuh Pak Sofyan untuk mengklirkan itu agar itu tidak menjadi salah satu batu sandungan pada saat wawancara, ada tracing di sosial medianya mahasiswa, nah itu ke-trace jejak digitalnya. Itu seperti apa tuh Pak Sofyan? Tuh banyak yang nanya nih, ketakutan jadi ya ini mahasiswa KB ini jejak digital tadi ya. Oke, sebenarnya kenapa harus takut ya? Kalau kita benar itu ya, itu salah tangkap itu ya, salah tangkap ya. Sepanjang kita itu mengutarakan hal-hal yang sifatnya positif dan membangun ya, kritik apapun kan sebenarnya normal, biasa-biasa saja. Ya, itu normal di mana-mana ya. Tapi kan pasti ya, selaku penyelenggara negara, termasuk mungkin penyelenggara perusahaan ya, dan ini tidak hanya berlaku di perusahaan negara, juga mungkin di swasta gitu kan. Dia kan berkeinginan memperoleh karyawannya itu yang terbaik gitu ya, yang betul-betul punya tadi daya juangnya tinggi, kalau dia berpendapat oke gitu ya, kritikannya tajam tapi mengarah gitu kan ya. Nah, itu kan sebenarnya normal biasa gitu kan. Justru saya senang kalau orang yang suka mengkritik ya, tapi ada landasannya. Kritiknya kritik membangun. Jangan tadi komentar nyinyir saja, belum juga dilakukan gitu ya, belum juga ini kemudian udah salah. Nah, itulah kritik-kritik yang hindari kritik yang nyinyir dan hoax lah. Itu aja sebenarnya tuh. Jadi kalau mau iya, itu aja karena kan nggak boleh di dalam agama pun nggak boleh kan. Sebenarnya kita gibah itu kan nggak boleh kan. Ya, kan nggak boleh itu. Anggap aja gitu. Kalau kita itu menyebarkan hal-hal yang sifatnya keburukan orang gitu kan ya, kejelekan orang, itu kan nggak bermanfaat gitu kan. Buat apa gitu kan? Justru ini membawa akan ternilai karakternya orang yang begini kan. Kalau saya sih jangan takut ya mahasiswa, karena mahasiswa itu memang tempatnya berekspresi gitu ya. Tapi ekspresinya yang bisa dipertanggungjawabkan dan ekspresinya yang positif. Nggak ada lah mencegat digital karena dia sering kritik kemudian dia tidak. Tapi ada yang esensial, itu juga hal-hal tertentu saja sebenarnya itu juga. Ya, itulah ya, karena semua perusahaan berkeinginan yang nanti akan menjadi karyawan yang betul-betul bisa membawa perusahaan ini maju. Perusahaan itu berkembang ya dengan kontribusi tadi kan, dengan dia belajar, berkontribusi, dan kemudian dia berkarir itu
Ya, sebenarnya itu jangan khawatir, saya nggak harus, saya aja dulu mahasiswa, saya itu dulu demo-demo. Oh, saya nggak ada masalah. Nah, sekarang sudah tercatat, silakan aja tercatat. Tapi kan saya tidak melakukan apa-apa, hanya memberikan perbaikan gitu kan, kritikan ya. Ya, oke. Itu betul, itu kalau bisa sih dihapus aja ya Pak, kalau yang nyinyir-nyinyir gitu ya Pak Syafet, mungkin dihapus saja segera gitu ya Pak Syafet. Karena ini kan menyangkut Oh, itu ya. kalau itu kan saya nggak ngerti susah itu kan, saya kan hanya ini aja. Ya dihapusnya gimana kalau itu kan orang lain lah itu jadi itu kan ada pihak-pihak lain. Itu kan nggak bisa dihapus kecuali kalau misalnya medsosnya yang dihapus itu kan Facebooknya. Oh, datanya kan ngalir semua kan gitu kan? Datanya ngalir. Hati-hati berarti Pak Sofyan, memang nggak boleh nyinyir, memang masukan boleh tapi by data ya Pak Sofyan, by data gitu ya. Nggak boleh nyinyir gitu. Ini masukan sekali dari Pak Sofyan, ini tolong dari 100 ya 126 125 mahasiswa yang hadir, tolong beritahu, informasikan kepada yang lain ya. Terima kasih Pak Sofyan dari saya. Kemudian dari yang lain Mbak Ainun, barangkali dari harus ya, saya bilang mahasiswa harus kritik, harus tajam juga itu kritiknya tuh ya. Tapi jangan disalahgunakan aja. Artinya kan nanti jadi orang itu kritiknya kemana arahnya kan gitu kan. Ya, harus presisi ya kalau sekarang. Ya, Mas Sofyan. Monggo Mbak Ainun yang lain silakan, ini mumpung ada Bapak Sofyan Rohidi, silakan yang. Oke teman-teman, untuk yang mau bertanya boleh langsung tulis pertanyaannya aja di kolom chat ya, atau mungkin mau berdiskusi langsung open mic gitu, kita berdiskusi bareng-bareng, boleh langsung raise hand aja, nanti bisa open mic. Oke teman-teman, sepertinya belum terlihat. Oke Pak, nah, kalau sembari menunggu teman-teman. Mahasiswa itu ya jangan punya konsep malu bertanya, nanti kan sesat di jalan. Jadi inilah ya saatnya bicara. Kalau bicara benar kan enak aja kan. Iya. Sekarang nggak bicara tapi ngomong di luar gunci nggak. Sekarang ngomong apa yang perlu gitu kan. Oke Pak, mungkin sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin sedikit mewakili teman-teman, boleh diberikan tips untuk teman-teman, kan tadi katanya banyak mahasiswa yang gagal memang di sesi wawancaranya. Nah mungkin boleh sedikit berikan tips untuk teman-teman mahasiswa yang mau wawancara istilahnya, yang hal-hal yang harus diperhatikan itu ada apa aja Pak, entah setelah itu attitude ataupun apapun itu yang mungkin bisa membuat teman-teman mahasiswa aware sedari sekarang gitu Pak. Oke, jadi wawancara itu kan memotret diri ya, wawancara itu. Disitulah sebenarnya snapshot kita melihat yang sesungguhnya. Ya, yang sesungguhnya orang sesungguhnya di situ. Kalau orang segala macam kan bisa dipikir dulu, bisa nanya dulu. Kalau itu kan enggak ada. Wawancara kan face to face kan? Ya enggak? Nah, kalau face to face itu harus persiapannya matang gitu kan. Ya, pertama ya harus pede dong, percaya diri bahwa saya adalah lulusan mahasiswa perguruan tinggi ini dan saya punya kemampuan. Kan gitu kan ya. Percaya diri dulu tuh, yakinkan. Ya, makanya kalau IPK tinggi pun jangan sama tadi permainannya nggak jelas gitu kan. Nah itu yakin aja bahwa saya memang punya kemampuan ini. Sehingga dengan keyakinan itu dia akan hadirnya tuh tenang gitu loh. Tenang ya. Nah, kemudian karena ini adalah program-program wawancara untuk direkrut, ya tampilannya harus menarik dong. Ya, harus menarik dong. Masa diwawancara pakai kaos oblong, pakai itu kan, itu kan. Itu harus terlihat itu. Dia harus smart lah, kalau bahasa Inggrisnya itu harus smart. Hadir itu dengan kostum yang memang wajar ditampilkan, gitu kan? Itu satu. Jadi tadi harus pede, harus tampilannya oke, gitu ya. Dan kemudian saat-saat menjawab pertanyaan itu harus
straight forward. Harus betul-betul menjawab apa yang ditanyakan. Jangan pakai bumbu-bumbu yang nggak jelas gitu kan. Ditanyakan A, ya jawabannya A, B, C, D. Itu aja. Straight forward gitu ya. Nah, itu harus betul-betul terjaga ya. Kemudian kita mencoba kalau misalnya pertanyaan itu ada beberapa gitu, apalagi kalau kita misalnya di dalam fokus discussion gitu ya, biasanya kan itu fokus discussion ya. Jaga kapan Anda tepat bicara, gitu kan? Harus jaga itu tepat bicara ya. Banyak orang kan selalu ingin menonjolkan diri ya. Boleh itu, bagus itu lah. Ya. Misalnya kalau dalam diskusi itu saya berinisiatif membuka, boleh. Itu justru poin penting kan, poin penting bahwa dia punya inisiatif untuk melead, untuk memimpin diskusi. Ya. Tapi jangan over, jangan dominan. Semuanya dia terus kemudian dia berikan. Beri kesempatan kepada yang lain juga untuk bicara itu. Ya. Itu trik-triknya itu ya, jadi hargai juga orang lain punya. Nah, kalau di awal saya sudah bicara gitu ya, beri kesempatan yang lain bagaimana. Nah, dan kalau bisa itu berikan konklusi yang bagus di ujung itu apa yang sebenarnya dibicarakan di dalam diskusi. Misalnya sudah kalau wawancara lewat diskusi ya, itu. Dan di situ Anda memberikan konklusinya nyaman gitu kan. Nah, itu bisa terjadi ya jika Anda tadi pede, kompeten gitu dalam dirinya ya. Kemudian nyaman dalam kehadirannya gitu kan. Kemudian terstruktur ngomongnya. Nah, jangannya ngomongnya nggak terstruktur gitu kan. Itu aja ya, kalau itu sudah punya hal-hal seperti itu akan berjalan dengan bagus gitu kan. Jadi trik-triknya kalau saya sih kembalikan pada diri Anda. Jangan egois gitu ya. Gitu kan ya. Oke, Pak. Ini ada beberapa mahasiswa yang bertanya nih, Pak. Oke. Saya Jihan Rihadalatul dari angkatan 2018 mau bertanya. Untuk ketentuan pendaftaran magang, apakah ada minimal semesternya, Pak? Ya, kita mensyaratkan ya waktu awal-awal sebelum ada program kampus Merdeka Belajar itu adalah semester akhir. Di dua semester akhir. Karena kita berharap orang yang hadir di magang ini berlanjut misalnya BUMN-nya itu tertarik tersebut, tinggal wawancara, tinggal wawancara, kemudian tinggal tes kesehatan, dia bisa langsung bekerja. Dia tinggal di wisuda kan, gitu kan? Nah, itu yang diharapkan. Dan sekarang kan program kampus Merdeka Belajar kan sudah diatur. Kalau salah semester 6, kalau salah itu ikuti aja itu. Ya. Ada lagi nih Pak. Perkenalkan, saya Muhammad Syahrul Iksan dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Permisi Pak, izin bertanya, untuk pengumuman seleksi kapan dan kuota untuk batch pertama pada tahun ini berapa ya Pak? Sekarang kalau yang sedang berjalan kan sedang berproses ya. Kita gimana BUMN itu kebutuhannya, terus bagaimana ketersediaan di perguruan tinggi. Ini lagi match up nih, proses match up ini ya. Kita tidak ada kuota sebenarnya. Kita tidak ada kuota. Tadi sepanjang ada kesesuaian aja, match up ya. Kawinannya jelas bisa diketok oleh penghulu kan gitu ya. Jadi betul-betul itu makanya ada beberapa kriteria jurusan, tadi kan lokasi katanya, itu tuh menentukan bagaimana nanti itu masuk gitu ya, dalam program match up-nya. Terutama lokasi itu juga berat itu karena
kebutuhan-kebutuhan kan banyak juga di lokasi tertentu, tapi kemudian mahasiswanya tidak tersedia. Nah, itu juga jadi masalah itu. Atau sebaliknya. Oke. Ini pertanyaannya cukup panjang ya, tapi mohon aku singkat aja supaya mempersingkat waktu. Ini ada dari mahasiswa semester 7 menuju semester 8. Ini apakah masih boleh mendaftar? Dan yang kedua, bagi mahasiswa yang sudah terikat program magang pada salah satu program inkubator, namun belum mendapat kejelasan. Nah, apakah boleh ikut mendaftar ke program magang yang ini? Prinsip kita tidak melarang ya. Silakan, tapi ya tadi harus mengikuti ketentuan bahwa nanti yang akan itu harus direkomendasikan oleh perguruan tingginya kan. Nah, harus sesuai dengan silabus dan kurikulumnya. Dan harus siap nanti 6 bulan itu di BUMN. Itu nggak ada isu saya. Kembalikan aja nanti itu kepada yang bersangkutan dan kepada perguruan tingginya. Ya. Oke Pak, pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab ini ada dari Mbak Diah Ayu Dewi Rizky dari Informatika Angkatan 17. Mau bertanya untuk penempatan magangnya itu bagaimana, di mana lebih tepatnya untuk penempatan magangnya itu di mana? Karena setahu Mbak Diah ini BUMN ini ada banyak Pak. Ya saya katakan tadi bahwa penempatan itu BUMN-nya ya nanti di match up kan mana yang cocok ya. Karena itu kan harus terjadi kebutuhan posisinya apa ya. Sama jurusannya kan gitu. Nah, posisi ini butuhnya jurusan ini. Nah, baru dia kemudian klop masuk satu. Kemudian kedua, kebutuhannya itu lokasinya itu di mana? Misalnya kalau lokasinya di Jakarta. Nah, tapi yang klop itu tadi itu ada yang universitas dari mahasiswa dari Jakarta, ada yang di Purwokerto. Ya pasti akan terpilih yang di Jakarta kan gitu. Nah, gitu kan ya. Nah, akan di Jakarta. Kita akan memprioritaskan mahasiswa-mahasiswa di mana lokasi kuliah atau lokasi di mana dia tempat tinggal orang tuanya. Kita akan prioritaskan itu. Kecuali dalam hal-hal tertentu bisa saja nanti ditawarkan ada lokasinya di Jayapura, mau nggak? Nah, nanti BUMN-nya juga akan memberikan tawaran itu dan akan memberikan mungkin fasilitasnya bagaimana menuju ke Jayapura. Jadi seperti itu ya. Jadi itu nanti tergantung betul match up-nya kita. Dan tidak semua yang lamar itu bisa terpesa karena saya lihat itu kemarin aja kita 3.000 lah ya yang kita perlukan. Yang daftar 24.000. Nah, ini yang mesti disadari gitu ya. Karena program ini terutama di pandemi ini gitu kan. Ini yang harus kita perhatikan bahwa keterbatasan demand di BUMN. Tuh. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ada lagi tadi. Untuk sertifikat kompetensi atau sertifikat industri itu ditentukannya pada saat tahap apa dan itu apakah ditentukan oleh pemagang atau ditentukan oleh pihak dari FHCI-nya sendiri? Ya, penentuan dia akan masuk dalam programnya yang mendapatkan sertifikat industri dan atau sertifikat. Dan yang menentukan adalah requirement job-nya, persyaratan pekerjaannya di BUMN itu. Ya, jadi yang menentukan itu adalah BUMN-nya pasti. Ya, bahwa si A hadir, oh ternyata jobnya yang pas untuk si A itu job yang mensyaratkan sertifikat kompetensi. Nah, makanya itulah yang akan diberikannya seperti itu. Ya. Ya, ini kalau ada saya menantang loh ya mahasiswa tadi. Jangan hanya melihat takut digital recordnya itu ya, jejak itu abaikan yang gitu ngapain? Itu sepanjang oke, bahasanya oke, semuanya oke itu
Nggak ada sih, saya juga orang paling kritis, saya paling luar biasa itu kalau mengkritik apa ya. Tapi tidak ada, itu abaikan ya. Jangan sampai ada kesan. Makanya saya tanya di sini, ada ya yang berani ngomong untuk bicara apa namanya, nanya itu, jangan chatting itu. Coba saya tantang. Nah, gimana bisa wawancaranya lulus kalau pertanyaannya susah? Coba, apa? BUMN. Ada yang mau tanya? Berani jawab. Katanya mau lulus nanti wawancaranya. Ada nggak? Ada mungkin teman-teman yang mau bertanya melalui Opmic? Ayo katanya mau lulus, ayo segera ada yang tanya nih. Kita berikan waktu 5 menit lagi ya, karena waktu sudah Ya. cukup ingin selesai. Silakan raising hand aja ya. Harus kritis dong, nanya. Gimana ini? Oke, mungkin masih pada malu-malu, Pak. Jangan malu-malu, aduh. Malu itu kurang banget. Nanti orang pemalu itu karirnya kurang bagus nanti. Oke, mungkin di lain kesempatan kita masih bisa berbincang-bincang, ataupun mungkin ada sosial media dari FHCI sendiri, Pak, untuk teman-teman bisa mengetahui informasi lebih lanjut. Itu bisa aja website FHCI aja, masuk nggak apa-apa, di situ bisa. Kan ada bisa di browsing kan ya. Oke, penting mungkin Silakan. untuk teman-teman lainnya masih bisa mengetahui informasi lebih lanjut ke website Forum Human Capital Indonesia yang bisa di-searching di Google juga. Terima kasih banyak untuk Bapak Sofyan yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya di siang hari ini. Terima kasih banyak. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi dan bisa berbincang-bincang lagi di forum-forum yang lainnya. Mungkin tetap jaga kesehatan Bapak, stay safe dimanapun. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum. Bapak boleh bisa langsung live atau mungkin Bapak mau mengikuti kegiatan kita setelah yang satu ini. Ya. Terima kasih ya semuanya ya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat ya. Saya minta talent-talent muda mahasiswa ini semangat yang dikedepankan ya, nilai-nilai integriti gitu ya, loyalitas dan motivasi, sehingga nanti Anda akan bisa memberikan yang terbaiknya gitu kan ya. Jangan khawatir, jangan mengkritik, terbuka ya, tak sepanjang ada hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan dengan benar. Itu sebenarnya prinsip-prinsip bagaimana mengembangkan ke depan itu lebih baik ya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa, salam sehat selalu. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofyan. Pagi. Oke, untuk teman-teman semuanya jangan lupa membuat resume materi dari materi pada siang hari ini yang bisa diakses di link yang sudah diberikan di kolom chat, dan itu salah satu kesempatan untuk teman-teman semua mendapatkan e-sertifikat yang akan dibagikan oleh panitia. Oke, selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi bermain game yang tentunya bakal ada door prize-nya. Door prize-nya juga sangat luar biasa ya sepertinya. Amin. Oke. Oke, selanjutnya untuk game dan door prize-nya bisa saya langsung berikan kepada Pak Ginanjar. Ya, terima kasih Mbak Ainun, terima kasih sekali. Ini siap-siap ya. Siap-siap kalian masuk ke seperti biasa masuk ke kahoot.id. Silakan kalian masuk ke webnya, siapkan handphone 2, misalkan handphone ada 3, gunakan saja handphone 3, atau laptop ada 2, gunakan laptop 2. Semuanya maksimalkan tools yang ada di kalian ya. Kalian siapkan masuk ke kahoot.id ya. Baik, saya share dulu kahoot.id. Silakan masukkan
game code-nya, silakan masukkan game code-nya, di 4762798 ya. Kayak Ainun boleh ikutan, Mbak Ainun juga boleh ikutan. Karena di sini ada pulsa ya, lumayan ada pulsa buat kuota kalian nambah-nambah. Walaupun Mbak Ainun dapat kuota, tetapi namanya yang betul ya, namanya yang benar. Namanya yang benar, tolong namanya yang benar, jangan IF 2017, nama yang benar namanya ya. 4762798 ya, silakan. Dari berapa ini? 200 ya, 100 ya. 109 silakan. Lumayan buat nambah-nambah kuota kalian ya, buat nambah-nambah pulsa, jajan pulsa kalian ya. Jadi gak minta sama orang tua ya. Jangan lupa ini program magang ya, program magang yang FHCI, yang wadah dari FHCI untuk BUMN ya. Itu kalian bisa ikuti nanti di semester 5, kalau anak D3, mahasiswa D3 itu di semester 5, kalau S1 itu di semester 6 mau ke 7 ya. 6 mau ke 7 itu pada saat liburan itu ada MK PKL yang kalian ambil, itu biasanya 3 bulan, nanti ada tambahan 3 bulan, ada extend 3 bulan. Itu jangan lupa tuh. Nanti memang ada kurikulum tadi betul ya disampaikan oleh Pak Sofian bahwa minimal 6 bulan itu setara dengan 20 SKS ya. Jadi kalau S1 itu 144 berarti dikurangi 20 ya. Jadi kalian bisa satu semester ikut ya program magang ya untuk satu semester itu bisa nanti mungkin kurikulumnya betul kata Pak Sofian bahwa kurikulum kita harus jelas ya mengikuti dengan nasihat atau amanah dari Kemendikti ya. Jadi nanti 20 SKS selama 6 bulan tuh lumayan tuh kalian di luar selama 6 bulan untuk mengabdi di BUMN ya. Ke depan setelah punya sertifikat baik industri dan sertifikat kompetensi, mudah-mudahan kalian bisa dua-duanya diperoleh, itu kalian bisa langsung masuk BUMN tadi ya dengan syarat cek kesehatan dan apa tadi ya, psikotes ya, kesehatan dan psikotes. Jadi udah sertifikat kompetensi sudah punya, sertifikat industri sudah punya dari BUMN, kalian bisa langsung masuk BUMN-nya. Itu mudah-mudahan kalian ikut semua sih harusnya tadi ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa di-share juga. Ya total 69 yang sudah mengikuti, silakan. 69 ya yang sudah mengikuti ini terus bertambah 70 sekarang. 70 ya Mbak Ainun, Mbak Sari silahkan bisa mengikuti ya. Namanya belum muncul kayaknya Mbak Ainun. Sudah Pak. Oh sudah ya. 72 silakan dari 109 ya, dari 109 silakan. Terkait yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sofian ya, terkait pertanyaannya tidak jauh-jauh dari situ ya, persiapan ya. Jadi yang mendapatkan pulsa itu terbaik 1 sampai terbaik 6 ya, ranking 1 2 3 4 5 6. Itu akan mendapatkan pulsa ya, pulsa dari CDC ya, CDC Pusat Pengembangan Karir dan Alumni IT Telkom Purwokerto ya. 106 ini sudah 75, kita tunggu 1 menit lagi. 1 menit lagi ini ada yang masuk lagi, baru masuk. Rahajeng silakan boleh mengikuti. Rahajeng sudah masuk, boleh mengikuti ya. Ya nanti untuk batch 2 itu di bulan Juni ya, persiapannya di bulan Juni untuk semester 6 nih, khususnya semester 6 nanti. Silakan ya untuk semester 6 S1 ya, S1 di semester 6 nanti PKL, kalian langsung submit di linknya CDC ya, linknya CDC program magang mahasiswa bersertifikat PMMB ya. Itu bisa kalian masuk sana, kemudian di situ ada syaratnya, ketentuannya, kalian bisa masuk sana, kemudian dilengkapi, kemudian setelah lulus kalian bisa apply ya. Mudah-mudahan wawancara juga lulus. Jangan lupa tuh tadi ada tips dan trik wawancara ya. Memotret diri sebenarnya itu adalah ya. Jadi tes sesungguhnya wawancara itu. Jadi tampilan yang menarik ya. Kemudian kalau jawab itu to the point ya, langsung jawab ke poinnya itu tadi ada wawancara ya. Terus kita juga mencoba menatap wajah atau mata dari si pewawancara ya. Jangan sampai matanya kemana-mana, nggak fokus gitu ya. Itu nggak bakal lulus. Kalian IPK-nya tinggi, keilmuannya bagus ya, kognitif, afektif, psikomotoriknya bagus, tetapi pada saat wawancara matanya muter-muter, matanya lihat ke meja, matanya lihat ke atas, ke bawah, itu nggak boleh itu nggak boleh ya pada saat wawancara nanti kalau kalian lulus walaupun nggak di BUMN atau di perusahaan swasta lain,
Itu harus seperti itu, harus confident katanya, percaya diri ya. Tolong ini dimasukkan ya, dicatat ya, dicatat. Kemudian itu jejak digital boleh. Apa namanya tadi Pak Sofyan itu katakan bahwa silahkan kalian mengkritik tetapi by data, jangan nyinyir. Mengkritik harus ada solusinya. Kritiknya A nih, A bla bla bla, harus ada solusinya nih. Solusinya by data gitu ya. Jangan nyinyir ya, nyinyir itu seneng banget tuh mahasiswa kayak nyinyir itu seneng banget. Kalau saya lihat tuh status apalagi ada nyinyir ya kepada dosen ya, jangan sampai gitu ya. Itu saya kadang-kadang tuh kan setiap mahasiswa yang masuk ke saya pasti saya save ya namanya. Mungkin dia juga save nama saya. Jadi pada saat nyinyir dosen itu kalian ada gitu kebaca sama saya. Itu hati-hati ya. Jangan sampai itu ya. Dia 81 silakan sudah 81. Ya, nyinyir nggak boleh kalau nyinyir, tapi kalau kritik membangun atau konstruktif itu boleh ya. Kritik yang konstruktif, kritik yang membangun. Ya. Baik ya, kita mulai ya, sudah 81, kita mulai yang terbaik 1 sampai 6. Jangan lupa WhatsApp saya, japri saya, kirimin nomor yang akan dikirimkan pulsa, kemudian bukti kalian juara sama KTM, kartu tanda mahasiswa ya. Baik, kita mulai. Pertanyaan pertama dari 10 pertanyaan, Pertanyaan pertama. Persiapkan. Tahun berapakah kampus ITTP menandatangani kerjasama MOU dengan FHCI? Silakan. Tahun berapakah ITTP menandatangani MOU dengan FHCI? Silakan. Ya, 30 detik dari sekarang. 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, yang betul adalah tahun 2018 ya. Memang tahun 2018 itu MOU ditandatangani ya. MOU ditandatangani antara FHCI ya sebagai wadah BUMN khususnya program magang bersertifikat itu tanggal tepatnya kalau nggak salah di bulan Februari ya Bu ya, itu di Makassar ya. Yang berangkat itu Pak Tata Sambada sebagai perwakilan dari IT Telkom Purwokerto ya. Kita sudah punya MOU dengan FHCI ya. Jadi kita memang sudah mengikuti, harus mengikuti ya. Memang 2021 ini tonggak awal kita mengikuti dari 77 yang mengikuti di program magang di batch 1 itu total ada 40 yang masuk batch 1, nanti selanjutnya sisanya ada di batch 2. Nanti batch 2 jangan lupa nih, yang semester 6 nih khususnya ya, yang semester 6 khususnya untuk S1. Pertanyaan kedua, kita lihat dulu siapa yang terbaik ya. Yang terbaik pertama adalah Jensi, yang kedua Wahyu Triyono, Vidya S, Adia Putri A, dan Doni Rizky. Terima kasih, ini sudah menjawab benar ya. Yang lain disalib ya, yang lain tolong salib ya, tolong salib. Ya, ditikung ya, di pengkolan di depan. Oke, kita ronde kedua. Pertanyaan kedua siap-siap. Pertanyaan kedua, di kota manakah penandatanganan kerjasama MOU bersama FHCI dilaksanakan? Tadi saya sudah kasih bocoran ya. Silakan. Di kota manakah penandatanganan kerjasama atau MOU bersama FHCI dilaksanakan? Ya, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Ya, yang betul adalah di Makassar. Ya, di kota Makassar, di kota Makassar. Ya. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Ada 46 yang sudah mendengarkan ya. Sudah mendengarkan dengan baik ya di Makassar. Kita lihat siapa yang terbaik, apakah masih Jensi? Ya, Jensi hilang. Ranking pertama Yulinda, Ronald, Fadli, Doyok, Febri, Arista. Ini saya Doyok, saya kenal nih si Doyok. Nama ini ya, nama apa ya? Nama keberuntungan ya, Doyok ini ya. Biasanya selalu menang dia. Ini ada Mas Doyok ini mahasiswa TT kalau nggak salah ya. Mahasiswa TT. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga dari 10 pertanyaan. Persiapan?
Siapakah yang mewakili dari ITTP untuk melaksanakan kerjasama MOU bersama FHCI? Ayo, tadi sudah ada. Silakan siapa yang menandatangani? Yang mewakili ITTP di Makassar. Ya. Makassar siapa? Ya, 30 detik sekarang sudah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Bapak Tata Sambada 54 menjawab benar. Ya, terima kasih. 54 ini luar biasa. Siapakah yang terbaik? Apakah masih Yulinda? Iya, Yulinda tersingkir oleh Ronald R. Ya, Doyok masih di tempat sempurna. Dita ya, tiba-tiba merangsek ke atas. Febri Arista menjadi ketiga ya. Terima kasih. Ini Ronald R. Doyok ini masih tetap ya. Jadi sebelahnya Doyok. Lanjut, pertanyaan keempat dari 10 pertanyaan. Ada berapakah jumlah perusahaan atau BUMN yang sudah bekerja sama dengan FHCI sampai saat ini? 140, 141, 142, 143. Silakan. BUMN-nya ya yang sudah bekerja sama dengan FHCI ya. Silakan. Ya, 30 detik. Ya, Doyok apakah masih bertahan Doyok nih? Yang pertama, yang keempat ya, itu Doyok keempat ya. Yang pertama ya, jadi Ronald ya. Ronald masih bertahan kan? Pertanyaan keempat ini. Ya, yang benar adalah 242. Jawabannya adalah kuning ya. 28 menjawab benar. Apakah masih Ronald? Yang pertama, iya Ronald pertama. Nita ya, Doyok tersingkir entah kemana itu. Nita ya, perangsek dari posisi 5 ke posisi 2. Octavian tiba-tiba muncul. 18, 10, 20, 74. Kemudian Rashid R yang pertahankan Ronald. Jos Ronald, 3.253 poinnya. Pertanyaan kelima dari 10 pertanyaan. Program magang mahasiswa bersertifikat dibagi menjadi 2 jenis pelaksanaannya, yaitu, ayo, ada 2 sertifikat ya, ada 2 sertifikat. Kalian kalau lulus ya, kalau lulus dua-duanya itu, waduh, bakalan jadi apa ya, karyawan BUMN ya, mudah-mudahan, amin, amin. Ya, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah merah. Ya betul, mantul ini 72 mahasiswa. Luar biasa nih, magang bersertifikat industri dan magang kompetensi ya. Mudah-mudahan kalian lulus dua-duanya dan lulus juga sertifikatnya memiliki 2 itu ya. Wah, udah kalian udahlah, bayangannya udah enak lah ke depannya. Bisa bergabung di BUMN mudah-mudahannya. Terus mengabdi kepada negara. Kita lihat siapa yang terbaik. Yang terbaik adalah Ronald R, Nita kedua Rashid R, Octavian EP ya masih bertahan di Tengger ya. 10 player have reached and or strict 4-nya itu luar biasa. Ronald, Nita, Rashid, Octavian 8, 10, 20, 20, 7, 4 ya. Good ya, yang di bawah tolong ke atas ini Ainun belum terlihat ini namanya ya. Ainun kemana ini namanya? Kayaknya dia ini ya mengalah saja lah. Saya mengalah padahal saya tahu jawabannya sebenarnya ya. Ya, terima kasih Ainun. Ini pertanyaan ke-6. Siap-siap, siapakah nama narasumber kita hari ini? Silakan, siapakah narasumber kita hari ini? 30 detik dari sekarang. Silakan. Ayo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, 75. Bapak Sofyan Rohidi. Itu ada yang salah juga ya, ada jawab merah sama biru itu, bingung saya juga. Siapa yang terbaik, apakah masih Ronald? Iya, Nita kesalip oleh 8, 10, 20, 74. Ya, Nita tersalip. Yang lain masih tetap ya posisinya. Ini Ronald nih, Ronald bertahan sekali ini. Ronald R ini luar biasa, kita beli plus lagi. Lanjut, pertanyaan ke-7 dari 10 pertanyaan ya. 4 pertanyaan lagi nih. D3 dan S1 Teknik Telekomunikasi di ITTP berada dalam fakultas apa? Wah, kalau ini anak D3 sama S1 TT ini nggak tahu ini, apalagi
elektro ya, TE ya, nggak tahu dia di fakultas mana. Waduh, ini perlu dipertanyakan. Mbak Ainun ini ya apa namanya? Udahlah, saya sih nggak apa-apa lah, saya sih sudah ikhlas lah buat yang lain. Nanti kalau aku menang jalur orang dalam gimana Pak? Nah itu dia tuh, nanti kan dipertanyakan ya, nanti dikritik ya. Betul, D3 dan S1 TT itu ada di Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro, ada di FTTE 64 menjawab benar. Sip, mantul. Kita lihat siapa yang terbaik, apa masih Ronald? Ronald, Nita naik lagi, entah yang itu ke belakang lagi, 18, 10, 20 itu hilang dari peredaran. Kayak salah dia. Terima kasih. Jadi saling menyalip ya. Ini panas sekali ini. Panas sekali ya. Kita pertanyaan ke-8 ya. Pertanyaan ke-8, jangan lupa siapakah nama pembawa acara yang cantik sekaligus pintar dan smart ya. Sekaligus moderator kita hari ini. Siapakah dia? Ainun Nisa atau Nisa Sabian, boleh. Ainun Besari, itu Ainun Lisa, ya ada Nisa, ada Lisa. Ainun Maharani. Silakan. Ini kalau salah juga ini, aduh, ini ada moderator dan pembawa acara belum keluar soal ini, bahaya ini. Aduh. Siapakah nama beliau? Ya, 71 menjawab benar. Beliau adalah Ainun Besari. Di mana Mbak? Fakultas mana Mbak? Prodinya? Ainun, Mbak Ainun? Aku dari informatika. Itu yang jawab benar boleh kontak aku ya, ntar aku kasih pulsa loh. 71 loh, banyak loh itu loh. Yang kontak loh nanti loh. Di apa namanya, di broadcast nanti. Lanjut ya, siapa yang terbaik? Apa masih Ronald? Ronald, Nita, dan Octavian. Ini Rashid dan Dwi Puspa ya. Ini luar biasa nih, Rostina is back ya. Rostina ini mantul nih Rostina. Ayo, tiba-tiba nanti Rostina ke-1 nih ya. Pertanyaan ke-9 dari 10 pertanyaan. Siap-siap ya, 30 detik. Siapa nama lengkap Wakil Rektor 3 saat ini? Ayo, tadi yang mewakili ITTP menandatangani kerjasama dengan FKCI. Ayo 71 semuanya 78 biasanya. 78, ini belum 71 ya, hilang berarti ya. Hilang ya, ini 72 berarti hilang 73. Ya, hilang 5 ya, hilang 5. Ya, Tata Sambada ST. Good, 55. Benar. Kemudian siapa yang terbaik ya? 80, 20, 74 muncul lagi ya. Naik gitu ya, naik ya, desek-desek ya, saling merangsek ya di tikungan ke-9 langsung ya membalap ya antara Rossi dan Marc Marquez ya, saling menyalip terus. Lanjut, kita pertanyaan ke-10 ya, final ya, pertanyaan yang menentukan ya, 6 terbaik. Siapakah nama rektor ITTP saat ini? Awas, jangan sampai tertukar namanya. Ya, jangan sampai tertukar namanya dan gelarnya ya, nama dan gelar ya, itu bahaya itu ya. Nama dan gelar ya. Nanti harus kalau berubah harus dikasih syukuran ya. Nasi putih ya, nasi putih, nasi merah ya. Syukuran. Ya, pertanyaan terakhir. Silakan yang menang 1 sampai 6 terbaik bisa wapri saya untuk segera dikirimkan pulsanya. Ya, yang jawab benar adalah hijau 67. Ya, itu yang menjawab salah itu bukan mahasiswa ITTP kayaknya ya. Ya, kita lihat siapa yang terbaik 1 sampai 6. Terbaik ketiga adalah 18, 10, 20, 74. Octavia terbaik kedua. Ronald terbaik ke-1. Runner up-nya Rashid dan Dwi Puspa. Ini doyok gak menang, doyok ya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya yang menang. Silakan japri ke saya nomor WhatsApp saya yang tadi pagi sudah broadcast ya. Itu KTM, nomor handphone yang diisi dan bukti ya, bukti menang. Kalian screenshot aja, screenshot di handphone atau laptop masing-masing ya.
Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Mbak Ainun yang cantik dan pintar. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Pak Ginanjar atas gamenya. Boleh nanti langsung kontak aja ya yang menang ya. Boleh langsung kontak Pak Ginanjar. Oke, selanjutnya kita foto bareng-bareng lagi yuk. Kita boleh teman-teman semuanya nyalakan kameranya. Kita akan foto bersama lagi untuk sesi yang terakhir. Oke, teman-teman semuanya boleh dinyalakan kameranya untuk dokumentasi kita ya, siang hari ini. Oke, masih ditunggu. Oke, Zabira on cam dong, Zabira. Oke, masih ditunggu ya, teman-teman. Arfi ya, Arfi Zafira. Oke. Nanti aku hitung 3, 2, 1, gaya ya. Tangannya boleh jempolnya boleh dilihatin jempol. Oke. 3, 2, 1. Oke. Ini karena ada beberapa slide ya, jadi mohon bersabar. Oke. Yang kedua, boleh angkat jempolnya lagi. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. Boleh angkat jempolnya lagi, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa ininya ya. Resumnya jangan lupa dikerjakan dan itu untuk salah satu persyaratan e-sertifikatnya, dan jangan lupa teman-teman semuanya mengisi kuesioner hasil evaluasi kegiatan pada hari ini. Udah bisa dilihat link-link semuanya ada di kolom chat ya. Di situ banyak link, ada resume materi narasumber, ada evaluasi kegiatan, dan tadi ada link game juga. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, dan terima kasih juga untuk Pak Ginanjar yang sudah menyediakan wadah bagi teman-teman mahasiswa hari ini. Hari ini mudah-mudahan teman-teman mahasiswa semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan sukses untuk teman-teman semuanya. Terakhir kata, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun ada perbuatan yang kurang berkenan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, jaga kesehatan, stay safe semuanya, teman-teman, dimanapun kalian berada. Jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan jangan lupa menjaga kesehatan juga. Karena kalau nggak ada yang jagain kita, siapa lagi? Gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih juga Mbak. Mbak kirimin itu ya Mbak, nomor handphone Iya, sama Pak. KTM. Oh iya Pak. Ya, ditunggu Mbak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Izin live dulu ya Pak.